bersama Bapak Budi. Oke. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang kesadaran hukum. Oke. Nomor 1 nih Pak, bagaimana kondisi kesadaran hukum siswa-siswa SMA 83 dengan tata tertib yang telah ada? Kondisi saat ini kalau dibilang memprihatinkan belum memprihatinkan, tapi kondisi saat ini anak-anak yang baru terutama kelas 10 itu rada mending. Kenapa? Karena waktu masuk SPMB sendiri sudah memakai nilai bukan karena jarak, dibandingkan dengan 11 dan 12 itu bisa dibilang lebih parah sedikit lah, bukan parah banyak, sedikit aja parahnya 11 dan 12. Untuk kondisinya juga, untuk tingkat kesadarannya kalian kelas 10 di atas kelas 11 dan kelas 12. Nomor 2 ya Bapak, terkadang guru-guru pastinya menghadapi siswa-siswa yang sangat susah diatur dalam taat aturan. Selain itu, apakah ada tantangan lain dalam menumbuhkan sikap taat aturan di kalangan siswa-siswa SMA 83 yang karakternya beragam? Ada, contohnya saja untuk kehadiran kalian 631 sudah terlambat, tapi masih ada juga yang datang lebih dari 31 menit. Plus ada juga yang tentang baju seragam kalian yang kalian pakai juga. Belum ada name tag-nya, belum ada bed lokasinya, belum memakai ikat pinggang SMA 83, belum pakai sepatu yang warna hitam, dan lainnya. Oke. Lagi? Selanjutnya, apakah ada solusi yang cukup baik dalam menghadapi tantangan itu? Ada. Pertama, tumbuhkan kesadaran diri kalian tentang aturan atau norma yang berlaku di SMA 83. Yang kedua, setelah menumbuhkan rasa sadar kalian terapkan, lakukan apa yang menjadi aturan-aturan di 83. Terakhir, yang ketiga, setelah menumbuhkan rasa, kemudian lakukan. Yang terakhir adalah refleksi diri, muhasabah, kalian sudah sejauh mana melaksanakan aturan-aturan 83. Oke, nomor 4 ya Pak, apakah SMA 83 ini sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum seperti polisi, tentara? Sudah. Pertama dengan RT RW udah pasti, yang kedua dengan pihak kelurahan Satpol PP, yang berikutnya dengan pihak kecamatan, yang berikutnya dengan Polsek, kemudian dengan Polres. Untuk saat ini baru itu aja. Oke, nomor 5 ya Pak, apakah ada cerita lucu dari Bapak Guru ketika menghadapi karakter siswa SMA 83 yang beragam ini mengenai tata tertib? Ada. Kalian kalau lihat tembok yang sebelah sawah, tembok setinggi 180 cm itu diloncatin sama kakak kelas kalian. Sekarang kelas 12 anaknya. Ada 15 orang. Apalagi? Oke, nomor 6 Pak, bagaimana cara agar kesadaran hukum siswa-siswa SMA 83 tidak hanya berhenti di sekolah tapi juga terbawa ke lingkungan yang lain? Kalau di dalam lingkungan 83, silakan kalian turuti aturan 83. Tapi kalau sudah keluar dari 83, itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua kalian dan kalian terjun langsung di masyarakat. Sekolah tidak bisa mengawasi lagi, itu sudah menjadi tanggung jawab kalian. Kalian sudah SMA, kalian sudah anak gede, bukan anak SD, apalagi anak TK. Oke, menurut Bapak nih ya Pak, apakah siswa-siswa SMA 83 ini sudah memahami bahwa tata tertib di sekolah itu termasuk bentuk hukum yang ada di lingkungan kecil? Ada yang sudah paham, ada yang belum, tapi kebanyakan belum. Kenapa saya bilang belum? Masih banyak teman-teman kalian, masih banyak anak-anak 83 masih berbuat semaunya sendiri. Makanya berapa kali saya bilang di dalam kelas, kalau saya masuk ke ruangan, kalau memang tidak mau diatur dengan aturan SMA 83, silakan cari sekolah yang sesuai dengan aturan yang kalian mau atau kalian minta sesuai dengan aturan kalian. Oke, selanjutnya Pak, menurut Bapak tuh apakah lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap siswa-siswi untuk menaati aturan di sekolah? Sangat berpengaruh sekali. Kalau tadi saya sampaikan, sekolah itu adalah rumah kedua. Rumah pertama kalian adalah di rumah sekali lagi, dengan orang tua kalian, dengan keluarga kalian. Karena mereka semua itu adalah orang pertama yang kalian lihat selama hidup kalian. Dari kalian melek sampai kalian tidur, itu keluarga yang paling berpengaruh. Oke, ini menurut Bapak lagi nih, untuk membina mereka agar selalu taat pada aturan perlu diajarkan secara formal atau cukup dengan pembinaan dan contohnya? Kalau untuk pembinaan diperlukan, tapi menurut saya fisik juga
masih diperlukan. Kenapa? Biar ada efek jerak untuk kalian. Jadi kalau misalkan kalian datang telat, lari lapangan 3 kali, kemudian kalian melanggar aturan, kalian push up 10 kali, itu mungkin akan menjadi sebuah senjata agar kalian lebih taat lagi sama aturan SMA 83. Oke Bapak, terakhir, apa harapan Bapak terhadap siswa-siswa SMA 83 ini dalam hal penegakan hukum dan kedisiplinan di masa depan? Harapannya tidak ada lagi anak-anak SMA 83 tidak diterima di PTN. Harapannya semua anak 83 masuk PTN. Kalaupun ada yang masuk swasta itu pilihan, dan sampai ada yang masuk dunia kerja itu adalah sudah menjadi garis tangan. Silakan kalau mau kerja. Harapan saya terakhir, anak-anak 83 tidak ada yang ke Polres atau ke Polda. Oke, makasih ya Bapak. Ya, terima kasih sama-sama. Di SMA Negeri 83 ini masih banyak siswa yang melanggar hukum. Kenapa masih seperti itu? Oke, untuk mengapa sih siswa-siswi di SMA Negeri 83 Jakarta ini masih banyak yang melanggar hukum atau aturan-aturan di sekolah? Pertama, karena kurangnya kesadaran diri. Mereka kurang sadar bahwa mereka adalah pelajar yang harus mentaati aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Jadi karena kurangnya kesadaran diri inilah yang membuat mereka tuh kenapa harus patuh aturan sih, padahal kan itu gratis. Pertanyaan ketiga, apakah di antara teman-teman kakak atau kakak sendiri ada yang masih melanggar hukum? Bagaimana cara menyikapinya agar mereka tahu tentang kesalahan hukum di lingkungan sekolah? Oke, menyikapinya ya. Jadi lingkungan sekitar aku yang masih melanggar. Mungkin kalau misalkan untuk teman-teman masih banyak ya, teman dekat ataupun siswa-siswa yang mungkin kita kenal juga. Untuk menyikapinya sih aku ya, dan lagi itu karena kesadaran diri masing-masing, kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk berubah. Jadi aku pasti ngingetin untuk berpakaian rapi, untuk berperilaku sopan, baik, dan untuk mentaati setiap aturan-aturan. Cuman jika memang mereka tidak dapat dibicarakan 2 kali atau 2 kali, kita bisa membawa kepada pihak sekolah Pertanyaan keempat ya Kak, apakah hukuman yang ada di sekolah yang sudah ini sudah cukup dan adil, atau masih ada yang perlu diperbaiki? Untuk hukuman sih menurut saya sudah cukup adil. Namun terkadang ada beberapa siswa-siswi yang sudah melakukan pelanggaran tapi tidak terlihat oleh guru. Misalkan kayak temennya ngeliat nih, kalau misalkan dia ini melakukan pelanggaran tapi temennya nutupin, jadi dia nggak kena sanksi dari guru. Karena kita juga temannya ya. Sebenarnya kita harus tahu bahwa kalau misalkan kita salah, kita harus tahu, dan mungkin emang sekali 2 kali yang diomongin kita bisa langsung berubah. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak, berikan pesan terakhir untuk seluruh pendengar podcast ini agar semakin sadar dan menghargai guru. Oke, untuk teman-teman semuanya, ayo kita jadi siswa-siswi yang mau berkolaborasi, yang mau mentaati setiap hukum yang ada di sekolah, peraturan-peraturan di sekolah, seperti menggunakan atribut lengkap,